Perjuangan pembalap asal Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlangsung penuh drama Sabtu atau Minggu 22 Maret 2026 waktu Indonesia. Sesi kualifikasi kelas Moto3 sempat ditunda untuk perbaikan aspal sirkuit Ayrton Senna yang amblas. Naik ke aspal sekira pukul 17.35 waktu Brazil, Veda total melibas 9 putaran. Waktu terbaik pertamanya didapatkan pada akhir run kedua, yakni di angka 1 menit 27.213 detik. Pada run ketiga, dia kembali memacu kuda besinya sekuat tenaga. Tepat pada putaran terakhir, Veda sukses mencatatkan waktu terbaik sepanjang kualifikasinya. Catatan waktu 1 menit 26.506 detik yang dia bukukan, sukses membuatnya amankan starting grid keempat. Momen lesatan di akhir-akhir sesi ini sempat membuat timnya Veda, Honda Tim Asia, jadi sorotan. Terlihat dalam video yang diunggah sosial media MotoGP, Hiroshi Aoyama CS menyambut lesatan Veda dengan tepuk tangan. Starting grid keempat jelas menjadi modal yang bagus untuk pembalap Indonesia tersebut. Di lintasan Autodromo Internasional Ayrton Senna yang penuh tantangan, Veda tampil penuh percaya diri dan nyaris saja mengunci posisi start di barisan terdepan. Ia akhirnya mengamankan posisi keempat, hasil yang bukan hanya impresif, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa dirinya siap bersaing memperebutkan podium di balapan utama. Hasil kualifikasi yang diraih Veda bukan sekedar angka di papan waktu. Posisi keempat ini membuatnya akan start dari baris kedua, posisi strategis yang membuka peluang besar untuk langsung terlibat dalam perebutan posisi terdepan sejak lap awal. Bagi seorang pembalap yang baru menjalani musim debut, capaian ini layak disebut sebagai rekor istimewa lainnya dalam perjalanan karirnya. Jika menengok perjalanan Veda sejak awal akhir pekan di Brazil, performa ini bukanlah kejutan semata. Ia sudah menunjukkan kecepatan sejak sesi free practice, bahkan mampu bersaing di papan atas dalam kondisi lintasan yang berubah-ubah. Mulai dari FP1 yang diguyur hujan hingga sesi praktis dengan lintasan yang tidak hanya bertalenta, tetapi juga memiliki mentalitas kompetitor sejati. Keyakinan pun mulai tumbuh, bukan sekedar finish di zona poin, tetapi untuk benar-benar bersaing memperebutkan podium. Dengan posisi start di baris kedua, peluang Veda untuk naik podium di balapan utama semakin realistis. Bahkan target minimal finish di posisi ketiga kini bukan lagi sekedar mimpi. Apalagi jika melihat tren performanya sejak awal musim. Di seri pembuka di Thailand, Veda sukses finish di posisi kelima dan langsung mengoleksi 11 poin. Sebuah debut yang mengundang decak prekagum. Kini di Brazil, ia datang dengan bekal pengalaman tersebut, ditambah peningkatan performa yang signifikan. Semua ini menjadi kombinasi yang sangat menjanjikan. Balapan Moto3 dikenal dengan persaingan ketat dan slipstream yang bisa mengubah posisi dalam sekejap. Namun start dari posisi keempat memberikan keuntungan besar. Veda bisa langsung berada di grup depan tanpa harus bersusah payah menyalip banyak pembalap di awal. Jika mampu menjaga ritme, menghindari insiden dan memanfaatkan momen dengan tepat, peluang untuk finish di podium sangat terbuka. Bahkan bukan tidak mungkin ia bisa menciptakan kejutan lebih besar. Di balik semua pencapaian ini, ada satu kekuatan besar yang terus mengiringi langkah Veda, dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Nama Veda Ega Pratama kini tidak hanya dikenal di dunia balap, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan nasional. Setiap aksinya di lintasan selalu dinanti, setiap hasilnya selalu dirayakan. Dan menjelang balapan utama di Brazil, dukungan itu semakin terasa. Harapan besar kini tertuju padanya, bukan hanya untuk meraih poin, tetapi untuk mengukir sejarah baru. Apa yang telah diraih Veda dari sesi latihan hingga kualifikasi adalah fondasi yang sangat kuat. Namun seperti yang sering terjadi di Moto3, balapan adalah cerita yang berbeda. Disinilah segalanya akan ditentukan. Apakah ia mampu mempertahankan performa dan mengubahnya menjadi hasil nyata, ataukah tekanan balapan akan menjadi tantangan baru? Satu hal yang pasti, momentum sedang berada di pihaknya, dan ini adalah kesempatan emas. Kini semua mata tertuju pada balapan utama yang akan berlangsung malam ini. Dengan posisi start yang ideal dan kepercayaan diri yang tinggi, Veda Ega Pratama berada di ambang pencapaian besar. Tim Honda, tim Asia pun telah memberikan sinyal kuat. Mereka percaya, podium bukanlah hal yang mustahil. Bahkan target minimal finish di posisi ketiga terasa sangat realistis. Pertanyaan sekarang, apakah Veda mampu menjawab kepercayaan tersebut di lintasan?
Menurutmu apakah Veda Ega Pratama bisa mengunci podium pertamanya di Moto3 Brazil malam ini? Atau justru akan ada kejutan lain di balapan yang penuh drama ini? Tulis dukungan dan prediksimu di kolom komentar. Sementara itu di sisi lain, jika melihat daftar 10 besar hasil kualifikasi Moto3 Brazil 2026, ada satu pola yang langsung terlihat jelas dan cukup mencolok. Dari 10 pembalap teratas, 8 pembalap menggunakan motor KTM. Hanya 2 pembalap yang menggunakan motor Honda. Artinya, KTM benar-benar mendominasi dari sisi teknis. Performa motor mereka terlihat sangat kompetitif di lintasan Brasil, mulai dari akselerasi hingga stabilitas di tikungan. Namun justru di tengah dominasi inilah, cerita luar biasa muncul. Di antara lautan oranye milik KTM, Veda Ega Pratama tampil sebagai pembeda. Ya, bersama Honda Tim Asia dan menggunakan motor Honda NSF 250 RW, ia mampu menembus posisi keempat, bahkan nyaris merebut front row. Ini bukan sekedar hasil bagus, ini adalah statistik istimewa. Veda menjadi salah satu rider Honda terbaik di tengah dominasi KTM, sekaligus membuktikan bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi meski secara jumlah dan kekuatan teknis berada di bawahnya. Yang membuat pencapaian ini semakin mengagumkan, Veda bahkan mampu mengungguli beberapa nama besar yang juga menggunakan motor KTM. Salah satunya adalah Brian Uriarte yang harus puas berada di posisi ke-6. Padahal Uriarte bukan pembalap sembarangan. Ia datang dengan status juara Red Bull Rookies Cup 2025 dan dikenal sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Moto3. Namun di berat, Veda tidak bisa menang. Pada tahun 2015, Veda menunjukkan bahwa ia berada satu langkah di depan. Ini bukan hanya soal posisi, ini soal pembuktian. Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa performa Veda membuat banyak pihak, termasuk tim-tim KTM, harus mengangkat alis. Bagaimana mungkin seorang rookie dari Indonesia dengan motor yang secara jumlah kalah dominan bisa masuk ke barisan depan? Jawabannya tidak sederhana, namun satu hal yang pasti, ini bukan kebetulan. Bahkan di pedok, banyak yang mulai menyadari bahwa Veda bukan sekedar kuda hitam, melainkan ancaman nyata. Dalam dunia Moto3, perdebatan soal motor versus pembalap selalu ada. Namun apa yang ditunjukkan Veda di Brasil seakan menjadi jawaban tegas, bahwa bukan hanya tunggangan yang menentukan hasil, tetapi juga skill individu, keberanian mengambil resiko, dan juga kemampuan. Kemampuan membaca balapan, dan yang terpenting, mentalitas. Veda menunjukkan semua itu. Ia tidak gentar meski berada di tengah dominasi KTM, ia tidak ragu untuk bersaing di grup depan. Dan yang paling penting, ia mampu menjaga konsistensi sejak sesi latihan hingga kualifikasi. Motor Honda NSF 250 RW yang digunakan Veda sebenarnya bukan tanpa potensi. Namun di beberapa musim terakhir, KTM memang terlihat lebih dominan di kelas Moto3. Apa yang dilakukan Veda kini seolah menjadi angin segar bagi Honda. Ia membuktikan bahwa dengan pembalap yang tepat, motor tersebut tetap bisa bersaing di level tertinggi. Dan lebih dari itu, ia memberikan harapan baru bagi tim. Simbol kebangkitan dan harapan. Penampilan Veda di Brasil bukan hanya soal hasil individu, tetapi juga simbol. Simbol bahwa talenta dari Indonesia bisa bersaing di level dunia. Dominasi pabrikan bisa digoyang, dan rookie pun bisa menjadi pembeda. Apa yang ia lakukan membuka mata banyak orang, bahwa Moto3 bukan hanya milik nama besar atau pabrikan dominan, tetapi juga milik mereka yang berani dan mampu. Apresiasi luar biasa untuk Veda. Melihat semua yang telah diraih sejauh ini, satu hal yang pantas diberikan kepada Veda Ega Pratama adalah apresiasi setinggi-tingginya. Ia tidak hanya tampil cepat, ia tampil berani, ia tampil cerdas, dan yang paling penting, ia tampil konsisten. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah menunjukkan kualitas yang bahkan membuat para rivalnya harus berpikir ulang. Menuju balapan penentuan, dengan fakta unik ini sebagai latar belakang, balapan utama Moto3 Brazil 2026 menjadi semakin menarik. Veda tidak hanya membawa harapan untuk podium, ia juga membawa misi lebih besar, membuktikan bahwa hasil kualifikasi bukan kebetulan. Dan jika ia mampu melakukannya, maka cerita di Brasil akan menjadi salah satu momen paling sejarah dalam karirnya. Menurutmu apakah performa Veda Ega Pratama ini sudah cukup membuktikan bahwa skill dan mentalitas lebih penting daripada motor? Atau menurutmu faktor teknis tetap jadi penting? Apa penentu utama di Moto3? Tulis pendapatmu di kolom komentar.